Tegal merupakan salah satu wilayah yang berada pada Provinsi Jawa Tengah, yakni terletak di pesisir pantai utara atau biasa disebut dengan Pantura. Tegal itu sendiri merupakan wilayah yang kaya akan sejarah, yakni tercatat pernah menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kalingga dan Majapahit sebelum menjadi kota pada tahun 1580. Pengaruh-pengaruh sejarah ini turut membentuk perkembangan suatu warisan budaya, yakni wayang Tegalan. Wayang Tegalan dulu mencapai puncak kejayaannya melalui tangan almarhum Ki Entu Susmono, dalang nyentrik asal Tegal yang dikenal karena menciptakan gaya wayang baru termasuk wayang santri yang menggabungkan dakwah Islam dengan seni pewayangan. Sabtu kemarin, tepatnya pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2025, Taman Rakyat Slawi Ayu menjadi saksi keberlangsungan peran masyarakat untuk melestarikan dan menjaga budaya-budaya di wilayah Tegal. Dengan mengangkat tema Bangga Bahasa Panginyongan, acara ini adalah agenda penting sebagai bentuk memperkuat budaya serta memperkenalkan kembali budaya-budaya khas Tegal agar selalu terjaga dan tidak hilang begitu saja. Dalam acara ini, tidak hanya berfokus pada penampilan wayang saja, tetapi juga terdapat pameran budaya-budaya dalam bentuk lukisan, fotografi, keris, jarik, hingga tari tradisional khas Tegal. Acara ini menjadi sorotan karena menandai kebangkitan kembali wayang Tegalan yang sempat meredup setelah wafatnya almarhum Ki Entu Susmono. Dan kini mulai bermunculan dalang-dalang muda termasuk putranya sendiri, Ki Haryo, yang berusaha meneruskan perjuangan sang ayah untuk mempopulerkan kembali wayang pesisir Tegal. Meskipun terlihat seperti baru mulai hidup lagi, ternyata acara kebudayaan serupa sebenarnya sudah sering diadakan dan bahkan kini akan diupayakan agar bisa digelar dalam waktu 1 bulan 1 kali. Sebelumnya, apakah di Kabupaten Tegal itu sebelum acara ini pernah ada acara kebudayaan yang seperti ini, Pak? Oh, sering diadakan event-event. Contoh setiap malam minggu itu ada pameran dan edukasi tentang Losan Aji, yaitu di Babakan Keris. Setiap malam minggu. Untuk hari ini, kalau boleh tahu, acara ini di sini bakal ada apa aja, Pak, dalam malam ini? Di sini ini lagi bermain wayang kulit, wayang apa sini? Wayang pring. Nanti ada pertunjukan lomba menggambar, lomba puisi dan lain sebagainya. Yang pertama untuk menghidupkan budaya ya, terutama budaya Nusantara yang ada di tanah Jawa, terutama di Jawa Tegal. Nah, makanya nanti untuk kedepannya akan diadakan secara rutin per bulan, insya Allah. Dengan adanya pelaksanaan secara rutin, budaya tidak hanya muncul saat ada perayaan besar saja, tetapi akan tetap terjaga terus keberlanjutannya. Budaya harus terus diperkenalkan kepada masyarakat agar seluruh masyarakat tahu apa budaya lokal dari wilayah yang ia tinggali. Banyak orang menyangka wayang hanya sekedar wayang biasa, akan tetapi ternyata wayang Tegalan itu memiliki jenis yang sangat beragam, yakni mulai dari wayang golek, wayang cepak, dan wayang pring. Lebih lengkapnya, berikut merupakan penjelasan mengenai wayang oleh tokoh budayawan Tegal. Kalau boleh tahu, di belakang kita itu ada wayang apa aja, Pak? Wayang golek ini tokohnya adalah tapi anak lo ya? Selendang sama Lupin. Puri kaya jajan di tengah-tengah cita-cita yang ada di
Kalau yang di Sunda itu kan atau wayang golek yang lain itu kan biasanya menceritakan tentang Ramayana Mahabharata. Di Tegal selain wayang cerita Mahabharata dan wayang Ramayana, juga ada wayang Gagrek Tegal, wayang cepak yang mengisahkan tentang Panji, kemudian tentang cerita-cerita tokoh yang lain. Jadi wayang yang ada di sini itu semuanya khas Tegal ya Pak? Ya, wayang ini wayang khas Tegal. Ini gaya khas Tegal. Yang kemudian munculnya tokoh Lupit dan Slenteng yang dipelopori oleh Ki Etus. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Wahyu, Lupit dan Slenteng itu merupakan tokoh wayang yang sangat familiar di daerah Tegal, yakni wayang ini adalah salah satu tokoh wayang santri yang diciptakan khusus untuk media berdakwah oleh almarhum Ki Entus Susmono dalam membantu ulama-ulama setempat menyampaikan ajaran-ajaran Islam agar lebih beragam dan tidak terkesan monoton. Halo teman-teman, ini yang ada di tangan saya wayang kebanggaan khas Tegal. Namanya Slenteng teman-teman. Dari acara kebudayaan ini membawa banyak ketertarikan masyarakat untuk ikut menyaksikan dan belajar mengenai budaya. Di mana ketertarikan ini menunjukkan bahwa antusiasme terhadap budaya masih sangat kuat. Saat saya melihat poster WhatsApp-nya, saya tertarik sama ragam acaranya, mulai dari nanti ada pewayangan, terus juga ada pameran dari keberagaman di Kabupaten Tegal. Nah, saat itu saya benar-benar tertarik dan saya salah satu kategori keluarga-keluarga yang tertarik banget sama kebudayaan-kebudayaan di Kabupaten Tegal. Seperti. Festival ini kan tajuknya Bangga Bahasa Panginyongan. Nah kakaknya sendiri masih menerapkan bahasa Panginyongan nggak? Bahasa ngapak Tegal itu. Pasti ini. Kita kayaknya walaupun kita nggak ada di Tegal nih, kita pasti menggunakan bahasa Tegal dimanapun kita berada. Karena Ini udah merasuk dari dada. Wong Jawa itu jangan hilang Jawanya. Nah ini wong Tegal aja hilang Tegale. Pakai dong. Pakai dong. Dari acara kebudayaan ini membawa banyak ketertarikan masyarakat untuk ikut menyaksikan dan belajar mengenai budaya. Kita udah familiar sama budaya-budayanya, tapi kan nggak semua orang familiar nih sama budaya Kabupaten Tegal, kayak wayang golek ataupun tari-tarinya, seni-seninya kan belum pada familiar. Mereka bakal lebih familiar kalau mereka tuh dilibatkan di acaranya. Misal kayak acara kayak gini nih, libatkan siswa-siswi SD sampai SMA ke dalamnya, entah mereka menjadi penyumbang seninya atau mereka kayak gini nih dilibatkan di lomba-lombanya, atau mereka jadi ininya volunteer panitianya gitu untuk mengadakan acara ini. Mungkin mereka akan lebih kenal dengan budaya, karena kalau cinta kan harus kenal dulu ya kayak. Dari panggung budaya hingga suara pengunjung, kita belajar mengenai melestarikan budaya itu tidak harus menjadi seniman. Yang penting kita hadir, menghargai, serta meneruskannya. Seluruh masyarakat Kabupaten Tegal, terutama Gen Z ya. Nah, biar kita bangga, terutama bangga pada budaya kita sendiri. Contohnya budaya itu kan tidak antara lain kita mengenali adab, itu kan budaya. Adab itu sangat budaya. Tidak pasti kalau orang berbudaya itu sangat beradab, kan seperti itu. Nah, jangan malu lah kita tunjukkan budaya perinyongan. Teruskan budaya bukan hanya dalam acara tahunan, tapi dalam sikap dan keseharian. Salam budaya.